Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk remedial UA1, nama saya Rofkil Malfarisi, kelas 11 IPA 2. Oke, pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik yaitu dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. Dan secara kimiawi adalah menggunakan enzim-enzim yang dibutuhkan ketika dalam proses penguraian molekul-molekul makanan agar dapat diserap oleh usus. Bagian pertama dalam mekanik adalah pertama mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang melakukan proses pencernaan yang paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim dalam lidah kita menghasilkan kelenjar ludah, mulai memutus rangkai-rangkai polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah cukup halus, muncullah dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di dalam mulut didorong ke dalam saluran pencernaan, yaitu kerongkongan esofagus. Esofagus, saat makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran esofagus pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Gerakan peristaltik ini sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi loh. Hal ini memungkinkan kamu untuk tetap bisa menelan makanan sambil menggantungkan diri di atap. Tapi jangan deh, tidak disarankan untuk kamu. 3. Setelah makanan didorong di dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung, yaitu ventriculus. Makanan yang sudah cukup hancur dalam proses pencernaan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kimchi atau kemi dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kamu sering mendengar tentang namanya asam lambung kan? Makanan yang akan dicerna selama kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana, tetapi ternyata di lambung itu juga menjadi pencernaan secara mekanik loh. Lambung adalah bagian elastis di seluruh saluran pencernaannya dan mampu menampung 2 hingga 4 liter makanan. Proses pencernaan makanan tersebut tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tapi juga digiling dan juga dihancurkan oleh dinding lambung yang secara aktif bergerak. Dinding lambung terbuat dari struktur yang mirip dengan saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan di lambung. Mirip saluran pencernaan lainnya, dinding lambung terdiri dari 4 lapis utama, yaitu lapis mukosa, submukosa, musculatis, eksterna, dan serosa. Nah, di dalam lambung lapisan muscularis itu lebih tebal, ada lapisan otot halus tambahan yang dibantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk ke lambung. Setelah dari lambung mari yuk kita ke usus halus, yaitu adalah intestinum. Walaupun sangat jago menghancurkan zat-zat makanan, namun tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Disinilah peran usus halus yang disiapkan untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai oleh sel-sel tubuh. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, duodenum, dan usus kosong, jejunum, usus absorpsi, ileum, dan usus besar, kolon. Usus besar itu berbeda lagi ya dengan usus halus. Usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya lebih pendek dibanding usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter. Tapi diameternya 2 kali lebih besar. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa akhir air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluar, sebaiknya di usus besar juga tetap terjadi proses pencernaan, tapi di usus besar pencernaan bukan dilakukan oleh enzim-enzim, tapi oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Bakteri-bakteri ini mencerna bagian sime yang nggak bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh usus besar. Setelah itu, bakteri-bakteri ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan merkaptan. Kamu pasti sudah tidak asing dengan wanginya. Anus adalah
adalah tempat pembuangan makanan yang menumpuk ke dalam tubuh. Maka dari itu anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Itulah proses pencernaan di tubuh kita. Ingat ya, pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan kita yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.